Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 15 Maret 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Pada kesempatan ini kita merenungkan satu tema yang berbunyi, saya manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita beri perhatian kita pada tema yang kita percakapkan berbunyi, saya manusia berdosa. Kalimat ini sering kita ucapkan sebagai pembelaan diri. Bila kita berbuat salah, agar teman-teman memaklumi kesalahan itu, maka kita ucapkan, saya juga manusia berdosa. Dan ada saatnya kalau kita hendak memaafkan kesalahan seseorang, apalagi dia itu memiliki atau dalam kedudukan terhormat di mata kita, dia berbuat salah, maka kita katakan, dia juga manusia berdosa. Hal ini ada saatnya kita katakan juga bagi pendeta, kalau dia berbuat salah, kita katakan, pendeta juga manusia berdosa. Bahkan kadang pendeta sendiri berkata, kami ini kan bukan malaikat untuk meminta toleransi atau maaf kalau dia berbuat salah, berbuat dosa. Memang manusia, semua dari manusia pertama Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Namun untuk dosa manusia inilah Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Dari Yohanes 3:16 dikatakan oleh firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara-saudari, kita beri perhatian kita dalam firman Tuhan yang kita percakapkan dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11, yaitu kisah seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, diperhadapkan kepada Yesus oleh kaum Farisi, ahli Taurat, yang disertai sejumlah banyak orang, seolah-olah mereka berdemo. Sudah jelas bahwa perempuan itu berbuat dosa, khususnya kali ini dosa perzinahan. Menurut hukum Taurat, yang disebut juga hukum Musa, orang yang berzina seperti itu dihukum mati. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa lihat di Ulangan 20 ayat 10. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kaum Farisi dan ahli Taurat berkata kepada Yesus tentang perempuan yang diperhadapkan kepada Yesus. Mereka bertanya, apa pendapatmu tentang hal ini? Hal seorang perempuan yang dibawa ke hadapan Yesus kedapatan berbuat zina. Apa pendapatmu, guru? Saudara-saudari, ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, jawaban bisa dikatakan, laksanakan hukum Taurat. Artinya Yesus, kalau itu yang dia katakan, Yesus berpendapat, wanita berzinah itu silakan dilempari dengan batu sampai mati. Saudara-saudara,
Kalau itu dilaksanakan, maka tidak ada gunanya Yesus diutus ke dunia ini. Tanpa Yesus pun orang tahu, dan sudah berapa orang mungkin orang bersinah telah dihukum mati. Tidak usah Yesus datang ke dunia ini kalau itu jawabannya. Kemungkinan jawaban kedua, Yesus bisa berkata, jangan, kita harus mengampuni dia. Kalau demikian saja dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka persinahan akan merajalela. Atau Yesus dituduh memberi toleransi dengan kata mengampuni atau memaafkan kalau orang berzinah. Dengan demikian maka Yesus membawa kekacauan, merusak moral, karena perzinahan dimaafkan. Silakan saja, nanti akan dimaafkan. Ya, dua kemungkinan ini saudara-saudari ada jawabannya. Ternyata bukan jawaban pertama dan bukan jawaban kedua. Maka Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dengan jawaban ini, firman Tuhan, yaitu hukum Taurat, memang harus dilaksanakan, silakan. Tetapi yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu ialah kamu yang tidak berdosa. Perkataan ini sekaligus mengajak orang melihat diri sendiri di depan wanita yang bersinah itu untuk menyadari dirinya bahwa dia juga adalah orang berdosa. Setelah melihat diri sendiri yang juga orang berdosa, dalam hati mereka masing-masing berkata, saya juga manusia berdosa. Maka pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua sampai semua meninggalkan perempuan dan Yesus. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus atas kepergian orang banyak itu? Ternyata semua orang adalah orang berdosa. Kalau bukan dosa persinahan, maka masih banyak pelanggaran yang membuat orang berdosa. Sama dengan kita. Dengan saya dan dengan saudara-saudari, semua kita. Saya juga manusia berdosa. Saudara juga mengatakan, saya manusia berdosa. Ternyata Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia berdosa seperti kita. Dengan perkataan kepada perempuan itu, Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus tidak menghukum, tetapi dia menanggung hukuman perempuan itu. Dosa perempuan itu juga dosa saya dan dosa saudara di kayu salib. Yesus tidak ngomong sembarangan. Dia tidak asal ngomong, tetapi dia sendiri memikul hukuman itu dalam dirinya. Dengan pertobatan perempuan itu, dia mendapat keselamatan. Tetapi kalau dia tidak bertobat, suruh pergi. Yesus katakan, aku tidak menghukum engkau, pergilah. Tetapi kalau dia tidak bertobat, maka kebinasaan telah menantikan dia. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam minggu-minggu Prapaskah ini mengingatkan kita bahwa kita berada di dalam barisan perempuan yang bersinah ini, yang telah mendengar seruan firman Tuhan, bertobatlah. Dengan itulah kita mendapat keselamatan, yaitu pengampunan dosa yang telah ditanggung oleh Yesus melalui sengsara dan kematiannya, tetapi dia menang. Juga kemenangan untuk kita. Mari saudara-saudari, kita renungkan tema yang berbunyi, saya manusia berdosa, dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, orang Farisi dan ahli Taurat
yang merasa diri benar, ternyata meninggalkan perempuan bersinah itu bersama Yesus. Mereka pergi mulai dari yang tertua. Mulai dari yang tertua. Menurut Anda, mengapa yang tertua mengawali pergi meninggalkan perempuan dan Yesus itu? Dituliskan mulai dari yang tertua. Mengapa yang tertua dulu pergi? Bagaimana pendapat Anda? Yang kedua, adakah sesuatu yang harus Anda nyatakan pada Tuhan untuk bertobat di hadapan Tuhan? Adakah kesalahan atau dosa pada Anda sehingga Anda harus menyatakan suatu pertobatan di hadapan Tuhan? Yang ketiga, apa sebaiknya kita lakukan kalau ada sesama atau teman kita yang jatuh ke dalam dosa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, panggilan bertobat menjadi utama pemberitaan Injil yang sudah sampai kepada kami. Kami mohon Roh Kudus membimbing dan menolong kami, agar kami mampu selalu menyatakan pertobatan dalam banyak hal dalam hidup kami yang tidak berkenan kepada Bapa. Selama Minggu Prapaskah ini, kami menyadari sengsara dan kematian Kristus untuk dosa kami. Kiranya kami tidak menambah kesengsaraan Kristus dengan menambah kelakuan yang berdosa. Jadikan kami menjadi saksi Kristus dalam pertobatan kami. Beri kesempatan kepada kami melayani sesama sebagai ungkapan syukur karena pertobatan yang meluap di hati kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.